Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan mengenai penerapan tools otomasi pengujian dengan dosen pengampu Bapak Giri Purnama. Dan untuk menyemangati beliau, jangan lupa subscribe dan like channel Giri Purnama Lecturer ya. Oke, di tengah perkembangan software yang makin gila-gilaan, gimana sih caranya kita bisa jaga kualitas tanpa harus ngorbanin kecepatan? Nah, jawabannya ada di otomatisasi pengujian. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih kita butuh otomatisasi? Terus kita bongkar kotak perkakas seorang tester. Habis itu, kita susun strategi pakai yang namanya piramida otomatisasi. Kita juga bakal bahas kalau otomatisasi itu bukan solusi ajaib. Dan terakhir, kita tutup dengan pesan-pesan penting yang bisa langsung dipraktekin. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Kenapa sih ada pergeseran besar-besaran dari pengujian manual ke otomatis? Apa yang bikin tim-tim developer di seluruh dunia sekarang getol banget ngomongin soal otomatisasi? Sebenarnya definisinya simpel banget kok. Otomatisasi pengujian itu ya kita pakai software untuk ngetes software. Udah sesederhana itu. Tujuannya jelas, biar proses pengujiannya terkendali, hasilnya bisa kita bandingin sama yang seharusnya, dan yang paling penting, memastikan aplikasi kita jalan persis seperti yang kita mau. Coba deh, bayangin ada dua peran yang beda banget di sini. Pengujian manual itu kayak seorang detektif. Dia kreatif, intuitif, jago banget nemuin bug-bug aneh yang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, sebaliknya, otomatisasi itu ibarat satpam yang super waspada. Dia nggak kenal lelah, patroli di rute yang sama terus-menerus buat mastiin nggak ada masalah lama yang tiba-tiba nongol lagi. Keduanya sama-sama penting, tapi buat tugas yang beda. Nah, sekarang kita masuk ke perkakasnya. Tapi, jangan bayangin ini cuma daftar software biasa. Anggap aja seorang penguji itu kayak seorang pengrajin, yang harus pinter-pinter milih alat yang pas buat setiap pekerjaan. Dan ini poin yang fundamental banget. Tools itu ya cuma tools. Palu paling mahal sekalipun nggak akan bisa bikin mahakarya kalau yang pegang nggak ahli kan. Nah, kualitas pengujian itu datang dari otak kita, dari strategi dan skenario yang kita rancang sebagai manusia, bukan dari canggihnya software. Dan perkakas ini tuh macam-macam jenisnya. Ada yang buat bantu manajemen kerjaan, contohnya Jira. Ada yang buat ngecek kualitas kode kita bahkan sebelum dijalankan kayak SonarQube. Ada yang buat ngejalanin tesnya, yang paling populer mungkin Selenium atau Cypress. Dan ada juga yang khusus buat ngetes performa, misalnya JMeter. Masing-masing punya tugas spesifik. Oke, dengan segitu banyaknya pilihan alat, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita makainya biar strategis? Gimana caranya biar nggak asal comot tools dan malah bikin pusing sendiri, tapi justru membangun sistem pengujian yang efisien? Jawabannya ada pada sebuah model berpikir yang sebenarnya simple, tapi luar biasa kuat. Ini yang bakal jadi panduan utama kita. Dan inilah dia, namanya piramida otomatisasi. Konsep ini bisa dibilang semacam kitab sucinya dunia test automation. Ini adalah blueprint yang udah terbukti ampuh buat membangun strategi otomatisasi yang sehat dan bisa bertahan lama. Kita bangun piramida ini dari bawah ke atas. Nah, pondasinya yang paling lebar dan paling kokoh itu adalah unit test. Idealnya, jenis tes inilah yang jumlahnya harus paling banyak di proyek kita. Kenapa? Karena dia ngecek bagian kode yang super kecil, super cepat eksekusinya, dan paling gampang dirawat. Naik satu level ke bagian tengah, kita punya yang namanya tes API atau service. Nah, tes ini kerjanya di balik layar. Dia nggak ngeklik tombol atau ngisi form, tapi dia memastikan berbagai komponen di sistem kita bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar. Jumlahnya lebih sedikit dari unit test, tapi lebih banyak dari yang di puncak. Dan di puncak piramida, dengan porsi paling kecil, barulah ada tes user interface atau UI. Inilah tes yang benar-benar meniru kelakuan pengguna asli. Tapi ada tapinya. Walaupun penting, tes jenis ini tuh paling lambat, paling mahal buat dibikin, dan paling rapuh, alias gampang gagal kalau ada perubahan kecil di tampilan. Jadi aturan main utamanya apa? Jangan sekali-kali membangun piramida terbalik. Istilah kerennya itu ice cream cone anti-pattern. Bentuknya kayak cone es krim kebalik. Ini terjadi kalau kita kebanyakan tes UI yang lambat di atas dan sedikit tes unit yang cepat di bawah. Hasilnya, proses testing yang super lambat, nggak stabil, dan jadi mimpi buruk buat dirawat. Walaupun piramida itu strategi yang keren banget, kita harus tetap realistis ya. Penting banget buat kita sadar kalau otomatisasi itu bukan peluru perak, bukan solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah pengujian kita.
Yuk kita luruskan beberapa mitos yang sering banget beredar. Mitos pertama, otomatisasi bakal menggantikan tester manusia. Faktanya salah besar. Justru otomatisasi membebaskan kita dari tugas repetitif biar bisa fokus ke hal yang lebih kreatif. Mitos kedua, tujuan utama otomatisasi itu nemuin bug baru. Faktanya, kekuatan terbesarnya adalah memastikan bug yang udah diperbaiki nggak muncul lagi. Mitos ketiga, semua tes harus diotomatisasi. Faktanya, cuma tes yang berulang-ulang dan ngasih nilai tinggi yang layak dapat perhatian. Terus kapan dong kita tetap butuh sentuhan manusia? Ya, untuk pengujian yang butuh kreativitas dan rasa penasaran kayak exploratory testing. Untuk pengujian yang butuh empati, kayak ngerasain pengalaman pengguna. Dan tentu saja untuk fitur-fitur baru yang masih labil, di mana bikin skrip otomatisasi malah buang-buang waktu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Sekarang yuk kita rangkum semua obrolan kita tadi jadi beberapa aturan emas yang bisa jadi pegangan buat Anda semua. Ada 4 aturan emas yang perlu diingat. Pertama, ingat tools itu pelayan, bukan tuan. Kualitas itu datang dari pikiran kita. Kedua, selalu mulai dari bawah. Bangun pondasi piramida yang kokoh dengan perbanyak unit test. Ketiga, otomatisasi dan manual itu bukan musuh. Mereka adalah tim solid yang saling melengkapi. Dan yang terakhir, jangan ikut-ikutan tren. Pilihlah alat yang benar-benar menjawab masalah di proyek Anda. Jadi, kesimpulan akhirnya begini. Setelah tahu semua ini, tantangan terbesarnya itu ternyata bukan soal memilih alat A atau B. Bukan. Tantangan sesungguhnya adalah membangun keahlian kita sendiri untuk bisa merancang pengujian yang cerdas, yang bermakna. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Siapkah Anda untuk menjadi seorang pengrajin perangkat lunak yang sejati?